الجاهلية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى من هو سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر أسرار سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Bapak Ibu jamaah Majelis Masjid Ar-Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, lagi dicintai oleh baginda Rasulullah. Alhamdulillah, kembali Allah menetapkan kepada kita semua dengan disertakan taufik hidayah dan inayahnya untuk kita tadinya bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan duduk niat i'tikaf sambil menunggu terbitnya matahari dengan menuntut ilmu agama, yang kesemuanya itu kita berharap mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kedua ibu bapa kita, dosa guru kita, dosa orang yang telah berbuat baik kepada kita ataupun yang telah berbuat baik kepada ini masjid sedangkan mereka sudah berdahulu ke alam barzakh. Mudah-mudahan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, Al-Imam Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di kalam hikmah yang selanjutnya, Al-ghafilu idza asbaha yaghzuru madza yaf'al wal-'aqilu yanzuru madza yaf'alu Allah bih. Bermula ujar sidin, orang yang lalai itu tandanya adalah ketika dia bangun di pagi hari, yang ia pikirkan apa yang cikal bakal ia lakukan di hari itu.
Sedangkan orang yang tidak lalai, orang yang berakal, itu dia memikirkan pada hari itu atau pada ketika dia bangun di pagi itu, di subuh itu, apa yang jika bakal dilakukan Allah terhadap dirinya. Perbedaannya adalah eksistensi atau muatan isinya. Kalau orang yang lalai bangun, dia memikirkan hari ini apa yuk yang aku lakukan. Sedangkan orang yang berakal, kata beliau, ketika bangun dia memikirkan apa yuk yang Allah lakukan padaku. Perbedaannya, yang satu hanya terfokus kepada dirinya, lupa kepada Allah yang telah menghidupkannya setelah mati. Mati kalau guring itu mati sejenak. Makanya disunahkan waktu bangun itu membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang kita mengucap segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Di situ menandakan apabila dia paham makna dari doa itu, maka dia akan memasukkan ke dalam moto ataupun ke dalam prinsip di dalam hidupnya setiap bangun pagi, apa yang jika bakal Allah lakukan padaku hari ini, maka orang itu termasuk orang yang berakal, kata Imam Ibnu Athaillah. Namun kalau hanya sekedar apa yang aku lakukan hari ini, lupa dengan yang memampukan dirinya untuk melakukan itu. Di dalam Al-Quran kan disebutkan, rijalun la tulhihim bay'un wala la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ya kan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Walaupun profesi si laki-laki ini sebagai pedagang penjual, tapi laki-laki ini beruntung yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, laki-laki yang tidak lupa ketika dia berdagang, ketika dia melakukan aktivitas berjualan, daripada apa? Daripada zikrullah, ingat kepada Allah. Ini laki-laki yang hebat. Dia berada di khalayak dunia, ramainya dunia di pasar, ya kan? Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Orang di pasar sibuk dengan dunia kan. Tapi ada laki-laki ketika dia sibuk di pasar, dia tidak lupa dengan Allah. Nah, ini yang disebut dengan orang yang berakal, bukan orang yang lalai. Maka lalai ini penyakit yang paling dikhawatirkan. Kenapa jadi dikhawatirkan? Umumnya kita hendak mati, sakaratul maut, lalai, lupa dengan Tuhan, selamat kita. Bukan selamat yang selamat masuk surga, ada selamat suul khatimah. Ya, ini selamat bahasa Banjar lah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa atsabakumullah. Di dalam ayat yang lain pun disebutkan uzkuruni adzkurkum, ya kan? Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat bahwa kamu ya Allah. Jadi ketika kita memulai aktivitas, ketika kita mulai bangun di subuh hari, di hari pertama kita ingin melakukan kegiatan, di situ kita ingat apa yang jika bakal dilakukan Allah kepadaku. Kenapa semua apapun yang terjadi atau yang akan terjadi itu pasti ada saja tanda buat kita untuk kita renungi. Ada saja hal-hal yang harus kita renungi. Contoh, hari Sabtu semalam, hari Minggu, hari Ahad, yang Minggu ya, hari Ahad semalam Sabtu Pian melakukan aktivitas seperti biasanya, namun pada hari itu berbobot, Pian isi dengan sholat duha, Pian isi kekosongan dengan
ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka menjadi tanda bahwa kita beruntung. Apabila hari ini lebih minim atau lebih kurang daripada hari kemarin, maka kita tergolong orang yang terlaknat. Apabila hari ini sama dengan hari kemarin, kita tergolong orang yang kembali modal alias rugi. Lalu ketika kita paham bahwasanya ini semuanya memang takdir Allah katanya, tapi takdir itu kan harus kita pahami. Takdir itu ada yang disebut dengan mubham, ada yang disebut dengan mu'allaq. Ya kan? Ada yang disebut dengan mubham, ada yang disebut dengan mu'allaq. Yang disebut dengan mubham pertama adalah rezeki, yang kedua adalah mati, yang ketiga adalah jodoh. Itu mubham. Ya. Sedangkan isi dari rezeki, berkah atau tidak, itu mu'allaq. Sedangkan isi dari kematian kita, husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu mu'allaq. Apalagi jodoh, ya kan, soleh atau solehnya, soleh atau tidak solehnya, atau soleh atau tidak solehnya jodoh kita, itu mu'allaq. Jodohnya iya, bapak namanya Ahmad, ya kan, jodohnya dengan Subhana Aminah, ada Aminah ini, maaflah bersama ada Aminah, nah ini Ahmad lawan Aminah, jodoh semua, ya kan? Itu mubham, kalau dilakukan, ya kan? Yang tadinya Ahmad pacaran selawasan ya, pacaran lawas benar nih, lawan selain Aminah, yang namanya jodoh memang ada kawalin mungkirin, ternyata kakak Aminah juga kawinnya. Tapi yang menjadi mu'allaq Aminah ini, ya kan, solehah atau tidak, atau Ahmad ini soleh atau tidak, itu masih mu'allaq. Mu'allaq itu masih bisa diubah dengan doa, ya kan, dengan ikhtiar yang Allah bantu hamba itu untuk mampu melakukannya. Pian berkehendak ya, ini pian berkehendak, aku hendak minum. Padahal ketika kita berkehendak itu Allah telah memampukan kita untuk bisa berkehendak. Coba Allah ada memampukan kita untuk berkehendak, ya kan? Contoh orang garing itu, ya kan? Karena tapi mau berkehendak makan ini, biar nak kayak makan, biar nak pais memilih ya, biar nak pais karena tapi mau berkehendak, liur pahit, ya kan? Kenapa? Allah sudah kadang menolonginya untuk berkehendak, untuk hal makanan ketika rasa nikmatnya makanan ini dicabut oleh Allah. Nah, ketika kita memahami masalah takdir, hari ini masalah yang ditakdirkan mendapatkan rezeki 100.000 rupiah hari ini, sedikit Ustaz ya, ada 100 juta tanggung 100 juta yang dapat hari ini, itu mu'allaqnya, ya kan, yang masih dosain, apakah yang 100 juta ini mengumpulkan atau tidak? Ya. Apabila 100 juta yang ditetapkan oleh Allah hari ini yang dia dapat, ternyata tidak dibantu oleh Allah pihak untuk mendapatkannya secara halal, ya kan? Karena oleh sebab yang melupakan bahwa segala apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu terbagi dua lagi, ada takdir baik, ada takdir buruk. Ya. Apabila kita masuk ke dalam lingkupan takdir baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Dan apabila kita masuk ke dalam takdir buruk, ayo cepat-cepat waspada, bangkit dari takdir itu dengan cara apa? Berdoa dan berikhtiar untuk masuk kepada takdir baik. Umpama dagoi pian, ya kan, tiba-tiba tetangga kawan bahari minum mabukan dibawainnya, tak minum pian nih, hanya seteguk ini ya Allah, ya kan? Yang namanya muskil itu, yang namanya memabukkan itu kecil atau sedikit, banyaknya yang
ini dia pas hanya meminum sadar, astagfirullah, ini salah. Ingat keberuntungan bagi dia. Kenapa? Karena pada saat itu dia ingin merubah mu'allaqnya tadi. Tapi merubahnya apa? Dengan cara Allah yang membantu dia untuk merubahnya. Bukan dia 100%. Contoh lagi. Ulun hari ini disuguhi minuman apa isinya? Lihat dulu. Susu kah, kopi kah? Banyak kopi susu. Mubaraknya ulun rezekinya adalah kopi susu. Cuman kehendak atau keadaannya ulun minum. Inilah ini sudah disiapkan ya. Takdir mubaraknya disediakan kopi susu. Hendak keadaannya ulun minum itu takdir mu'allaq yang mana Allah menginginkan ulun bak hendak minum. Nah, ketika Allah menginginkan ulun bak hendak minum sudah ada nih ikhtiarnya pula. Ya, ini kehendak masih ikhtiarnya. Jadi iradatnya bak hendak. Kudratnya nih ikhtiarnya. Kudrat siapa? Allah. Iradat kehendaknya iradat Allah. Ini kan bahasa hati. Lalu angkat kudrat Allah ya. Ulun minum. Ulun ucapkan biar nyaman kopi susunya. Ujar ulun, alhamdulillah ilmu yang muah, ya kan? Tapi aku bilang sempat kada nyaman tempe yang muah. Iya, salah orang ya. Nah rasa itu pula yang memberikan rasa nyaman kadanya siapa pula? Siapa? Allah. Nah jadi takdir mubaraknya kopi susu sudah ditetapkan, mu'allaqnya ulun meminum atau tidaknya itu tergantung tadi Allah memberi kehendak iradatnya, lalu kudratnya dimampukankah Allah ulun meminum ini. Munya kada dimampukan masalah sariawan di banyunya panas tak kawan. Sariawan banyunya panas, tuyuk untuk ulun. Sama halnya. Ujar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita harus memahami masalah takdir sedikit demi sedikit supaya jangan menyalahkan Tuhan. Ujar beliau, man ahabballah, orang yang dicintai Allah, wa arada bihi khairan, orang yang dicintai oleh Allah ini, Allah kehendaki orang itu akan kebaikan. Siapa yang menghendaki? Allah. Allah menghendaki orang itu akan kebaikan. Siapa yang menghendaki? Allah. Yassarahu li fi'lil khair. Lalu Allah berikan lagi taufik untuk orang tadi yang dikehendaki baik tadi agar mudah melakukan kebaikan. Timbul mudah melakukan kebaikan. Berarti orang ini tanda dicintai Allah. Ditambah lagi oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, sya'a am aba, dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh si hamba tadi, ya kan? Oleh si hamba tadi, ini kada menghendaki melakukan kebaikan, tapi Allah yang menghendaki. Kenapa? Karena kehendak ianya adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sama ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Ulun punya kehendak, dia punya kehendak, tapi tetap saja kehendak Allah yang akan terlaksana. Betul betul itu. Nih kucing datang, hendak siapa? Syarab dikehendaki ataupun tidak oleh pian. Lalu pian tadi di rumah, Mahaji Aminah di rumah, datang Mahaji Asia. Ucap Mahaji Asia, oh Mahaji Aminah, subuh Ahad, ayo kita ke masjid. Ujar Mahaji Aminah, dah pian aja tulak, uyuh apa? Ujar Mahaji Asia, ayo nah tulak lagi. Satu mata aja, paling berapa jam kita di masjid, habis itu kita istirahat, apa lagi sampai dua. Kata ayo pian aja tulak. Yang namanya Mahaji Asia tadi, ya kan? Hendakan nih kawan tulak juga ke masjid, kayak acaranya dilakukannya. Ayo nah, tarik kau, ini baju lah siapa akan kasih.
kendaraan hidupi nasi tapi macam bawahnya ada tulang mualah. Artinya nih saking handaknya tulak ini baik sama-sama ke surga yang disebut dengan bahasa lebih baik dipaksa masuk surga daripada masuk neraka sukarela. Betul kan? Mana biar dipaksa masuk surga, kalau masuk neraka sukarela silakan. Kali masuk pun adik basit. Akhirnya Mahaji Aminah tulak oleh Mahaji Asia di masjid, duduk di sini. Sebelumnya Mahaji Aminah ini kan ada kehendak tulak ke masjid, ya kan? Sya'alam apa? Dikehendaki ataupun tidak oleh Mahaji Aminah yang tadinya ada hendak tulak ke masjid, tapi Allah yang punya kehendak dipaksa Allah Mahaji Aminah datang ke masjid melewati kawannya Mahaji Asia. Ujar Allah, Asia, gawil kawan kamu tarik sampai ke masjid. Itu secara tidak langsung bahasa Allah menarik Mahaji Aminah supaya masuk ke dalam surga. Jemaah, memang awalnya terpaksa, tapi di balik keterpaksaan itu ada hikmah apa? Allah memaksa dia untuk baik. Apakah dia tidak mau? Anak kita ketemu sembahyang, kita paksa sembahyang. Kalau anak kita mengerti, yang namanya anak-anak ngerti, kan kita yang Tuhan ngerti ya. Di sini kita ambil pelajaran aja. Anak kita itu jangan ngerti, oh Allah belum memaksa supaya sama-sama masuk ke surga. Padahal Abah Ulul memaksa Allah yang menghantarkan Abah Ulul untuk memaksa Ulul. Itu adalah orang yang berakal apabila dia memulai harinya dengan mengingat bahwa apa yang jika akan Allah lakukan kepadaku di hari ini. Amunnya baik syukur, amunnya kada baik istighfar cepat. Karena itu sifat yang mu'allaq. Kalau mau kada kalau diubah. Kayak yang lahir dari abah si anu, dari mama si anu itu kada kalau diubah. Ya kan? Ada yang namanya mukhayyar, ada namanya musayyar. Bahasa takdir lagi karangan daripada Syekh Ramadan Al-Lutfi. Beliau menjelaskan masalah takdir itu terbagi dua sini. Ada takdir musayyar, ada takdir mukhayyar. Apalagi Ustaz, mukhayyar itu masih diberikan oleh Allah pilihan kepada kita untuk bisa memilih. Karena Allah bantu di dalam diri kita untuk bisa memilih. Ada musayyar yang kadang kalau kita memilih, kayak yang lahir di bumi Indonesia, dia kadang kalau memilih. Jangan kalau memilih bisa lahir di mana ya nanti. Belum lahir di London, London, mana London tempat jual pasar mundur London. Ya kan? Tapi yang namanya kita lahir adalah sifat yang musayyar. Kadang kalau kita mengusahakan, biar hendak bisi rumah kayak artis si anu rumahnya, ya kan? Tapi karena itu musayyar, kadang kalau kita memilih itu maksudnya karena tempat Allah yang kadang kalau diubah, yang disebut dengan orang dari kadang Allah kalau itu sampai operasi plastik, ya kan? Itu yang disebut dengan haram, mengingkari daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Berarti dia tidak terima dengan kontraknya Allah. Ada seumpama laki-laki terlahir dengan punya senjata, atau punya senjata, punya pistol, tapi kehendaknya menghendaki jadi bebinian, lalu jadi bencong, ya kan? Ia punya pistol, lalu jawab si banci ulun pun kadang menghendaki Ustaz jadi seperti ini, tapi ini pun sudah kontrak saya. Ulun tanya kepada bencong, kalau memang kontrakmu berbuat, pastinya Allah akan jadikan bawah pian itu bebinian. Oh kalau Ustaz jiwa pun kebebinian, jiwanya kebebinian. Lama belum mulai. Kalau hanya sekedar jiwa kebebinian, jangan heran ya kan, ketika ada manusia jiwanya kebinatangan. Ibu juga, apakah jiwa manusia kebinatangan itu bisa diubah? Bisa, hanya jiwa yang bedanya
berbinian sedikit aja bedanya. Biar masih manusia juga yang namanya binian itu ada jiwanya kebinatangan. Tahu jiwa kebinatangan? Umpama jiwa kebinatangan burung merak, sombong. Jiwa kebinatangan warik, rakus, ya kan? Jiwa kebinatangan tikus, apa? Tikus apa? Tikus apa? Mana yang tahu kenal tikus nih? Menggerogoti, ya kan? Hak orang lain, korupsi yang disebut dengan, maaflah, enggak ada nama semuanya lah, disebut dengan politikus, masalah. Pokoknya dibuang, polinya dibuang, sama main polinya dibuang, tinggal tikusnya. Maka apabila jiwa kebinatangan saja bisa dihilangkan, ya kan? Dengan dimana Allah memampukan dirinya untuk berkehendak agar dia berubah, yang disebut dengan takdir mukhayyar atau mu'allaq tadi, ya kan? Lalu akhirnya dia berubah menjadi yang baik, menjadi manusia yang sejati, bukan manusia. Apalagi yang wahai yang tadi aslinya kodratnya laki-laki lalu menjadi benjol. Jangan pesimis wahai sanak dan saudaraku yang saat ini lagi berlakon menjadi benjol. Jangan pesimis, optimis, biar bisa. Dulu ada jamaah almarhum Abu Yani, orang tertuju pada suatu sambat namanya, karena ini aib tapi sekarang sudah baik, dulunya aib. Beliau ini umpat naik haji loh Abu Yani, kan biasanya umpat naik haji itu manasik tolak. Sudah ketahuan nih jamaah yang kehadiran umpat Abu Yani siapa orangnya kan? Ada di salah satu jamaah itu pindah. Aduh ya. Yang masih komen, lihat yang ada tuh, mereka mengatakan dia bingung menghadapi bencong, jauh akan mengatakan marah bukan, yang si bencong, aduh mas jangan buka, kacau ya mereka mengatakan, pukul lagi, pukul oleh mereka pakai tupus. Udah lempar saja ke neraka. Itu mereka takdir siap lempar ke neraka. Cus. Kalinya datang. Kisah aja lah. Ini Bapak Ibu Sidin tadi yang lemah memulai dari naik haji di Mekah, nangis. Apa yang digawi di Banyuwangi itu kan dinampakkan Tuhan di sana. Yang gawe yang di Banyuwangi dinampakkan di sana. Orang Arab buruhan soto, ya mana? Hingga tawaf digeseknya duit sidin. Nangis ya. Orang ini tahu di mana aku ini bahasanya kayak itu. Setiap aku tahu ada jadi tak yang gesek-gesek padahal sama lakian. Ya, nangis biar ucap biar taubati istighfar. Mumpung di sini Allah hendak mengkafarat. Mungkin bu ya, mungkin belum taubat, pokoknya kulik belum ampih pokoknya bebek belum turun tamat ya. Ya kan bebek. Boleh biar untung sudah boleh ulun biasa potong rambut di situ karena biasanya orang itu kan ahli dalam menggunting ya. Potong rambut karena nikmat Tuhan ya Allah jamaah ya tayaman sedikit anak modelnya kayak apa ya panjang kisah waktu potong rambut tuh aku nih
pian punya keinginan kuat hendak berbuat baik adalah hari ini. Jangan pian sia-siakan dengan pian mengabaikan keinginan kuat itu. Allah sudah berikan pertanda pian akan melakukan kebaikan dengan adanya keinginan baik. Jangan lagi pian ditunggangi nafsu pada saat ingin baik, cepat segera. Makanya kan sesuatu yang baik sunnah disegerakan, jangan ditunda-tunda. Akhirnya pian kawin orang kandangan. Ini juga bisa nyata kawin orang kandangan. Bayinya anak empat. Hampir. Yang tadi pinjong Allah. Kalau Allah kasih pistol, ya Allah kasih amunisi kok. Allah kasih peluru, ya tinggal gunakan pistolnya ke tempat yang pas. Ya jangan pistol digunakan ke pistol kayak apa jadinya. Allah wa ibrahimakumullah wa azabakumullah. Jadi intinya al-ghafilu idza asbaha yanzur madza yaf'alu al-aqilu yanzur madza yaf'alu Allah bihi adalah ketika kita mendudukkan diri kita di saat kita memulai hari kita, di dalam hati kita ingat akan bahwasanya hari ini apa yang akan Allah lakukan buat kita. Itulah orang yang berakal. Tapi kalau orang lalai dengan Allah, dia hanya memikirkan bahwasanya dirinya lah yang mampu, padahal tidak, padahal Allah yang memampukan dia. Sedangkan orang lalai ini kita tarik lagi, orang lalai ini akan terus-terusan lalai. Lalai ini virus yang membahayakan, akan menggerogoti daripada ingatnya kepada Allah. Bahkan orang lalai ini saat sembahyang pun dia lupa dengan Allah. Saat sembahyang, saat sudah menghadap Tuhan, bayangkan menghadap Tuhan lupa dengan Tuhan. Kira-kira kayak apa ya bahasanya? Pian tuh, laki pian menghadap pian, lupa lawan pian. Kayak apa bahasanya? Ini hadapan sudah di kamar kan, ya kan? Ujar pian, oh abangnya, siapa itu? Mau nyerah ke masa kan ingat enggak? Kamu siapa? Peparakan sudah dirah, saranjang sudah biar buat kan ingat lagi biar bahwasanya itu bini, biar tuh bininya kayak rasanya. Kayak kedua, orang yang lalai ini kebiasaan lalai sembahyangnya pun dia akan terbawa lalai. Lalu kayak apa cara mengobati lalai? Adalah memperbanyak nih, memaksakan lidah zikrullah. Biar dari sini dulu bertahap. Namanya zikir zahir. Nah, zikir zahir ini adalah zikir yang akan merontokkan karat yang ada di dalam hati kita, yang membuat lalai itu kan hati kita bakaran, hati kita berdosa. Dengan zikir itulah inna likulli syai'in saqala wa saqalatul qulub zikrullah. Ujar Nabi, setiap sesuatu yang disebut dengan setiap sesuatu ada pembersih dan pencucinya. Inna likulli syai'in saqala. Setiap sesuatu ada pembersihnya, ada pencucinya. Kalau pian bertapas pada sabun linso, ada daya, ada apa namanya? Ya kan? Begitu juga yang namanya pencuci hati yang lega kata Nabi. Ya kan? Zikrullah, dengan zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Dipukulkan ke bagian kiri. Di sini ada min hazis syayatin, segumpal daging hitam yang menjadi syaratnya syaitan. Apabila ini yang hidup, ini yang subur, ini yang berfungsi, ya kan? Maka yang terang akan tertutupi. Lampu segolong apapun kuatnya, kalau sudah tertutupi oleh kotoran, tertutupi kacanya itu oleh noda, maka terang yang di dalam itu tidak akan keluar. Begitu juga hati Bapak Ibu, apabila kita ini sadar bahwasanya dalam diri kita ini ada Nur Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sadar. Tapi sayang, 1000 kali sayang Nur Muhammadnya kadang memancar oleh sebab kaca lentera hatinya itu tertutupi oleh noda dan dosa, yang membuat kita lalai, membuat kita lupa dengan Allah. Janganpun waktu nikmat, waktu yang saat sengsara saja dia lupa dengan Allah. Bayangkan punya nikmat bukan orang pun lalai karena terlena, salah iya, tapi masih wajar dibandingkan orang yang sudah dapat musibah masih lalai. Ini kurang ajar. Itu juga. Ya, tapi musibah, kali ingat lawan Allah, malah mulai menyalahkan Allah.
biar amalkan supaya jangan panas. Makanya kan kayak kita mengambil telepon ataupun puluhan guru kita yang mengamalkan zikir benasyid. Kenapa zikir benasyid itu? Zikirnya itu untuk merontokkan noda, dosa atau yang menjadi syarangnya syaitan itu dirontokkan, dihancurkan, dibinasakan, dimusnahkan. Sedangkan nasyidnya, sholawatnya adalah menyejukkan. Makanya zikir benasyid, zikir itu kan memang sifatnya panas, lalu nasyidnya itu yang mendinginkan. Lalu asyik ya, zikir benasyid itu ada dalilnya, ada dalilnya. Firman dengan musik arahan kita lagi. Zikir benasyid dipermasalahkan. Orang dengan musik ada yang dipermasalahkan. Ujung ada. Ini aneh zaman lain aneh. Banyak orang yang mengurusi tentang hal-hal yang kada wajar diurusi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah wa atzabakumullah, zikir itu adalah merontokkan kelahiran kita sehingga kita ingat kepada Allah, ingat kepada Allah Jalla wa Ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanya saja harta kalian, anak kalian adalah ujian. Dan ujian itu adalah sebagai bentuk kesungguhan kita sebagai hamba Allah. Kalau kita memang sungguh menjadi hamba Allah, kita akan siap menjawab ujian, baik dari harta, baik dari anak, baik dari apapun itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu juga adalah ujian. Kalau kita tidak mampu menempatkan nikmat di makam syukur, kada lulus ujian. Yang namanya musibah itu juga ujian. Kalau kita tidak mampu menempatkan musibah di makam sabar, tidak lulus ujian. Maka apabila tidak lulus ujian, maka disitulah kita kegagalan yang akan kita dapatkan selama-lamanya di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adkhilna wa iyyakum minal faizin. Allahumma adkhilna wa iyyakum minal muflihin. Allahumma ya Allah, Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan. وجعلنا من الراشدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من أوليائك المتقين. صلى الله على سيدنا